semuanya sehat, ya, selalu sehat sampai kita kembali ke sekolah. Oke teman-teman, kembali lagi kepada kita belajar online. Masih semangat? Harus semangat. Ya, kita masih masuk pelajaran kepada religion. Di semester 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang hikmah di bulan Ramadan. Masih ingat dong apa itu Ramadan di bulan puasa, ya, bulan Ramadan. Nah, kita berpuasa 1 bulan full, ya. Di situ ada rukun, syarat, dan sunah-sunah lain serta yang diwajibkan dan hikmahnya pula. Sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sama hal dilakukan pada bulan Ramadan, ya. Apa saja sih yang ada yang baik dilakukan pada bulan Ramadan? Di antaranya yang pertama, sebelum kita mengenal lebih jauh, yang pertama kita bahas mengenai pengertian sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu apa sih? Nah, sholat tarawih itu, tarawih artinya istirahat. Artinya istirahat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya, ya. Jadi kita lakukannya setelah sholat isya. Tarawih itu diambil nama dari istirahat artinya. Kenapa dinamai istirahat? Karena waktunya di malam setelah sholat isya, yang mana orang-orang semua sudah pulang bekerja, dan memang biasanya kalau dilakukan bukan pada bulan Ramadan, di jam-jam itu orang-orang semua sudah waktu istirahat. Nah, yang kedua, hukumnya apa? Hukum pada sholat tarawih yaitu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang dianjurkan. Ya, kalau sunnah yang dianjurkan itu sudah mendekati wajib. Berarti sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya Rasulullah pun melaksanakan sholat tarawih. Nah, dalam hadis dijelaskan, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadana, siapa orangnya yang meramaikan bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, karena Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Nah, di sini setelah kita mengerti, kita memahami pengertian, hukum, dan hadis yang menjelaskan pada sholat tarawih, kita mempelajari pelaksanaan sholat tarawih. Nah, pelaksanaan sholat tarawih itu ada yang bisa dilakukan dengan berjamaah, ada juga yang dilakukan dengan sendiri. Nah, sholat jamaah atau sendiri, rakaatnya bagaimana nih, Ustaz? Nih, rakaatnya sholat berjamaah umumnya dilakukan ada yang 8 rakaat, dengan Rasulullah melaksanakan 4 rakaat, dua kali salam, ya, atau setiap 2 rakaat 1 salam, boleh. Nah, ada juga yang melakukan 20 rakaat. 20 rakaat berarti berapa salam? Nah, 20 rakaat itu setiap 2 rakaat, ya, berjumlah 10 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya bagaimana? Kalau yang 2 rakaat, usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sama, kalau yang 4 rakaat, usolli sunatan tarawih arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jelas sampai sini tentang salat tarawih. Kita lanjutkan. Setelah pelaksanaan sholat tarawih, di situ kita belajar apalagi ada keutamaan sholat tarawih, teman-teman. Nah, keutamaan sholat tarawih yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih dengan berturut-turut tanpa berhenti, nah, insya Allah keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah, kita membuktikan kalau cinta pada Allah, maka kita melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Lewat apa? Salah satunya sunnah muakkad, yaitu sholat tarawih. Nah, itu insya Allah keimanan ketakwaan kita akan bertambah. Yang kedua apa? Melatih kedisiplinan dan kesabaran. Kedisiplinan sudah jelas, waktunya sholat tarawih itu habis isya sampai dengan terbit waktu fajar. Nah, kesabarannya
8 rakaat, 20 rakaat. Kalau orang yang nggak sabar baru 1 rakaat karena sholatnya panjang, imamnya bacanya lama, dia udah kabur. Itu namanya yang tidak sabar. Nah, kalau kita sholat tarawih, kita dilatih kesabaran. Kita dilatih kesabaran dengan rakaat pertama sampai dengan selesai, itu kita sabar selalu mengikuti, tidak ada yang bolong. Dan ketiga, dapat menghapus dosa-dosa. Selama bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih, di mana setiap malamnya mengandung pahala-pahala yang sangat dilipat gandakan oleh Allah, maka diantaranya ada menghapus dosa-dosa. Seperti tadi dalam hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini diantaranya terdapat di dalam sholat tarawih, menghapus dosa-dosa kita. Selanjutnya, dikabulkan doa semua serta mendapatkan ampunan. Pada bulan Ramadan ketika kita berdoa, ya Allah, mudahkan saya dalam menerima pelajaran. Ya Allah, berikan keterangan saya agar saya memahami apa yang dijelaskan oleh Miss dan Mister. Ketika kita berdoa di bulan Ramadan, disitulah Allah mengijabah, insya Allah mengijabah semua doa-doa yang kita doakan pada Allah. Nah, teman-teman sekalian, yang terakhir itu adalah mempererat silaturahim. Ya, mempererat silaturahim itu artinya apa? Ketika orang yang tidak pernah bertemu tetangga kanan, tetangga kiri, karena kita pulang malam, pulang les, kita pulang kerja, ayah bunda pulang kerja, kita pulang les, malam kita tidak pernah ketemu dengan tetangga kanan, tetangga kiri. Karena dengan adanya sholat tarawih, kita menjadi bertemu tetangga yang kanan dengan tetangga yang kiri. Itu artinya mempererat silaturahmi kita sebagai umat muslim. Terdapat di antara hikmah sholat tarawih. Nah, setelah itu apa? Setelah itu teman-teman, di dalam bulan Ramadan ada juga yang masih disunahkan, yaitu adalah tadarus Al-Quran. Nah, apa sih tadarus itu? Tadarus itu artinya mempunyai makna tadarus, membaca, menyimak, atau mempelajari. Jadi bukan hanya membaca, bukan hanya menyimak, bukan hanya mempelajari, tapi kalau bisa kita semuanya. Kita membaca, kita menyimak teman kita yang lagi baca Al-Quran, ya, kita pelajari arti-arti yang ada di dalam Al-Quran, memahami itu semuanya. Selanjutnya, tata cara tadarus Al-Quran apa? Yang pertama, suci dari hadas dan najis, jelas. Yang kedua, menutup aurat. Tidak boleh ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita tidak, yang untuk mujahidah tidak berjilbab atau pakai baju lengan pendek. Yang mujahid pakai celana pendek, itu tidak diperbolehkan karena adalah salah satu adab kita dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Menempatkan Al-Quran yang di tempat yang paling tinggi. Artinya bukan taruh di atas, tapi kita memegang Al-Quran. Al-Quran itu kita pegang atau taruh di atas meja. Tidak boleh menempatkan Al-Quran berjajar dengan kaki atau diletakkan di lantai. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Selanjutnya, memulai tadarus dengan Al-Fatihah. Sebelum kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sebelum kita membaca surah Al-Baqarah, kita usahakan, kita lebih utamakan kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai dengan akhir, baru kita mulai ke surah Al-Baqarah. Nah, terus yang terakhir, membaca dengan tartil dan fasyih. Bacanya bukan asal baca, ya, asal ngebut seperti baca koran. Tartil itu adalah melihat hukum tajwidnya, harokatnya, makharijul hurufnya jelas. Tidak ada yang terburu-buru. Contoh, tidak boleh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak, di situ ada tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya tartil. Yang selanjutnya apa? Hikmah dan manfaatnya teman-teman ketika kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Apa? Di antaranya menjadi pelita dan petunjuk, memberikan syafaat, dapat membedakan yang benar dan yang salah, menjadi obat dan rahmat.
kalau kita rajin membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan, insya Allah kita mendapatkan manfaat ini semua. Hati kita menjadi sejuk, menjadikan obat virus-virus yang pada saat ini kabur karena kita suka membaca Al-Quran. Subhanallah, insya Allah. Selanjutnya, nah kita kembali kepada sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu apa sih pembedanya? Sholat tarawih itu yang tadi sudah Mister sampaikan. Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya atau disebutnya qiyamul Ramadan. Ya, sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Artinya tidak boleh sholat tarawih dilakukan sebelum sholat isya atau habis sholat maghrib. Ya. Nah, rakaatnya ada yang 8, ada juga yang 20. Ya, kita lanjutkan. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya Rasulullah pun melaksanakan itu. Kenapa tidak diwajibkan saja, Mister? Ya, karena di saat itu masih tidak Rasulullah terkadang pernah tidak sholat, ya, pernah. Jadi kadang ketiduran. Nah, jadi itu namanya. Nah, makanya Rasulullah hanya menganjurkan, tapi di dalam menganjurkan, arti menganjurkan itu pahalanya sangat besar. Lebih baik jangan ditinggalkan ya teman-teman ya. Nah, waktu pelaksanaan sholat tarawih setelah sholat isya sampai dengan terbit fajar. Ya, yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau kamu nggak sholat isya kamu ketiduran, atau habis buka, habis sholat maghrib berbuka, kamu makan, kamu ngantuk, kamu tidur. Ya udah tiba-tiba bangun jam 12. Oh, boleh kamu sholat tarawih, tapi sholat isya dulu. Sholat isya baru sholat tarawih. Nah, selanjutnya bila sholat tarawih dilakukan terlebih dahulu, sholat isya terlebih dahulu kemudian diakhiri dan diikuti dengan sholat witir. Jadi kalau ada sholat witirnya ditutup dengan sholat witir. Setelah sholat isya, sholat tarawih sudah selesai 20 atau 8 rakaat, baru sholat witirnya. Ya, perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih tidak perlu diperdebatkan. Jadi nggak boleh debat, nggak usah diperbahas, tidak usah dijadikan permasalahan. Misal kalau ada yang 8, kalau ada yang 20, kalau ada yang ini, tidak usah dipermasalahkan karena semuanya tetap mengandung kebenaran. Ya, sholat tarawih dilakukan sama seperti melaksanakan sholat wajib, yang membedakan hanya niatnya. Ingat, kalau sholat niat wajib usolli fardhu. Kalau niat sholat sunnah tarawih usolli sunnatan tarawih. Beda ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita yang masuk pada sholat witir setelah tadi sholat tarawih. Ingat ya, sholat witir itu adalah sholat penutup setelah sholat yang kita lakukan pada hari itu. Nah, apa saja sih sholat witir? Kita lihat, simak bersama-sama. Yang pertama, jumlah rakaatnya ganjil antara satu rakaat dan yang paling banyak 11 sampai dengan 13 rakaat. Yang kedua, hukum sholat sunnah witir adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ya. Yang ketiga, sholat witir dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan sholat witir sebelum sholat isya atau sebelum sholat tarawih. Nah, sampai menjelang subuh atau sebelum terbit fajar. Kalau teman-teman melaksanakan sholat isya, tarawih baru witir. Tapi kalau tidak di bulan Ramadan, tiba-tiba teman-teman bangun di tengah malam, mau tahajud dulu boleh, setelah tahajud baru witir. Tapi kalau tidak tahajud, misal bangunnya mendekati subuh, ya sudah sholat witir aja juga tidak apa-apa. Nah, keutamaan sholat witir diantaranya apa? Pahala sholat witir nilainya lebih tinggi dari unta merah. Unta merah itu kalau ada di Arab yaitu unta yang paling mahal. Bisa terbayangkan harganya unta yang paling mahal ya kira-kira ya dihitung sendirilah ya. Nah, yang kedua mengandung makna tentang keesaan Tuhan. Yang ketiga, agar umat Islam terbiasa terbangun tengah malam. Oke. Yang keempat, sebagai penutup rangkaian sholat di malam hari. Nah,
inilah yang namanya dimana sholat witir kita harus ada pembedaan antara sholat tarawih dan witir. Kalau tadi niatnya di sholat tarawih usolli sunatan tarawih, di sini adalah usolli sunatan witri. Kalau 3 rakaat, salasa rakaatin. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.